Duduk, shalom, selamat pagi semua. Senang sekali bisa bertemu orang-orang hebat di sini. Dan ini pertama kali saya di Betani dan Pasar. Terima kasih Pak Gembala. Baik, siap belajar? Sungguh? Apa? Kesiapan kita untuk belajar itu apa? Ayo, apa? Apanya? Ayo pemusik, maju ke depan sini. Jangan boleh berdiri, duduk. Saya nggak mau ada orang berdiri mendengar firman Tuhan. Kecuali di rumah kerja. Ayo semuanya. Lu jangan keluar lagi. Depan sini. Jo, kamu geser ke dalam. Tuh ada situ kosong. Ayo, semuanya cepat. Sini masih ada satu, depan ada dua, depan ada dua. Cepat maju. Sebelah sini masih banyak. Gak boleh ada orang di depan ya. Cepat ibu. Ayo maju sini. Cepat. Sana geser. Cepat. Ayo maju sini. Sudah gak usah dorong-dorongan sudah lah. Aduh. Sini ke sini cepat maju ayo. Maju lagi. Cepat. Tambah waktu. Depan sini. Ayo. Cepat. Sudah. Udah? Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, hal apa yang paling sulit? Ya, dengar. Hal apa yang paling sulit untuk kita lakukan bagi Tuhan? Ayo jawab. Kalau saudara nggak bisa jawab, berarti orang hebat semua. Saya nggak pernah kesulitan hubungan dengan Tuhan. Hal apa yang paling sulit yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Orang berkata doa, tidak. Saya punya prinsip, selama kita masih bisa ngomel, berarti kita masih bisa berdoa. Kok nggak percaya? Betul tidak? Ayo, hal apa yang paling sulit? Sombong sekali. Masa nggak ada yang sulit? Ya di rumah boleh nulis juga hal apa yang sulit dibacakan. Siapa nama operator saya hari ini sebelum menang? Hogan. Kita beli. Ada, ayo hal apa yang paling sulit? Cepatlah jawab, gak usah ragu-ragu. Kita belajar apa? Taat, hampir betul. Setia, oke. Tapi ada yang lebih sulit daripada itu. Melakukan perintahnya. Oke, saya balik saja. Ternyata ada hal yang paling mudah yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini saya balik dulu. Suka mengatur Tuhan. Loh, saya nggak suka tertawa, aku. Sering nggak kita ngatur Tuhan? Nah, itu hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Maka kebalikannya, hal yang paling sulit kita ini diatur Tuhan. Kenapa nggak percaya? Betul? Nah, yang jujur cuma pendeta Shirley yang paling sulit hidup dengan Tuhan itu kita diatur Dia. Karena kita suka ngatur Tuhan masalah. Betul atau tidak? Nah, bagi beberapa kita yang selama ini merasa, kenapa itu aku nggak dijawab? Aku sudah puasa, aku sudah memberi persembahan. Wih, perpuluhan rajin. Maksudmu mau nyuap Tuhan itu? Kenapa dia nggak jawab doa saya? Apa yang kurang dari saya? Wih, sombongnya. Apa yang kurang? Maka hari ini kalau ada di antara kita yang sering tanya begitu, jawabannya cuma satu. Karena kita nggak mau diatur Tuhan. Kita suka ngatur Dia. Saya beri contoh satu. Sering atau tidak doa kita dijawab oleh Tuhan? Enggak. Salah itu sering. Loh, betul tidak? Jarang sekali Tuhan jawab doa kita. Nah ini loh, yang berkata sering salah. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, pertanyaannya di sini, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Jawab. Siapa jadinya yang jadi Tuhan? Nah, kita sendiri kan kurang aja. Lo jadi Tuhan sendiri so. Ikut itu, dijawab banyak kerajaan-kerajaan baru. Jadi raja sendiri. Betul tidak? Jadi hal yang paling sulit dalam hidup kita diatur Tuhan. Pastikan Tuhan jarang menjawab doa kita. Oh, nggak berani.
Kenapa? Kita baca ayat ini. 1 Yohanes 5:14. Mengapa dia jarang jawab doa kita? Nah, ini tadi saya waktu pujian tidak bisa ikut. Ada teman baik saya bantuan. Kemarin masih baik di rumah sakit. Memang ada masalah dengan livernya, dia lama tinggal di daerah kosong, kena paru-paru. Nah, ketika paru-parunya dia diobati masuk rumah sakit, tiba-tiba livernya ada masalah. Nah, obat paru itu bertentangan dengan liver. Kemarin saya masih kontak ngomongin, tadi ini sudah nggak sadar. Kami semua teman baik, hamba Tuhan yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi maaf tadi nggak konsentrasi dikit karena warganya juga panik. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Nah, stop. Keberanian percaya kita kepadanya. Oh, ada saudara kita satu kulit putih bisa bahasa Indonesia. Bisa nggak? Ya, bisa bahasa Indonesia nih. Iya, saya tanya. No, apa ada terjemah nggak? Oh, you can read it. Oke. Tapi ada yang terjemah nggak di sini yang bisa terjemahkan? Oh, di sampingnya. Oh ya, dari tadi diem saja masalahnya. Mereka saya tanya. Oke, coba saya terjemahkan ya. Jadi saya belum lihat tadi Ibu terjemahkan suami. Hal yang paling sulit dalam hidup kita dengan Tuhan kita itu nggak mau diatur Tuhan. Oke. Nah, tidak semua doa kita itu terjemahkan. Tidak semua doa kita itu dijawab. Karena ayat ini 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Coba saya terangkan. Kita ini berani menghadapi sesuatu, bahkan otoritas yang lebih tinggi dari kita. Itu karena posisi kita bagaimana? Masa lupa pepatah bahasa Indonesia? Berani karena, nah itu aja nggak bisa. Takut karena salah. Nah, kapan kita memperoleh keberanian mempercayai Bapa di surga? Jawabannya ketika kita sadar aku benar di mata Dia. Maka itu kita berani datang kepada Dia. Betul? Nah, benarnya kita di hadapan Dia sehingga kita nggak takut menjumpai Dia karena alasannya yaitu terus kan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Terus jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi menurut ayat ini, pasti atau tidak semua doa kita Dia pasti jawab? Belum, saya tanya. Pasti atau tidak semua doa kita pasti Tuhan jawab? Tidak. Maka itu banyak lagu-lagu yang merampok surga. Mujizat itu nyata kalau aku berdoa minta semua kono. Maaf yang nggak ngerti kalimat ini, usah tahu saya jengkel. Banyak lagu-lagu yang memperkosa Tuhan, betul gitu. Banyak lagu-lagu yang merampok surga, jahat. Ini yang kita harus tahu. Tidak semua doa kita Dia jawab. Setelah kita baca ayat ini, saya beri pertanyaan. Berarti kita cari kehendaknya dulu baru berdoa, atau berdoa dulu baru cari kehendaknya? Ayo jawab jujur. Nah, saya orang Surabaya asli, cuma saya lama tinggal di Papua, tapi Surabaya nggak hilang. Maka itu kalau ngomongnya kasar, awas kamu asal jeplak cangkemmu pun. Ya nggak tahu, usah tahu. Istilah Surabaya nggak enak. Lebih halus, ojo asal mangap. Itu masih lebih halus. Jadi jangan asal buka mulut ke surga. Oh nggak dengar. Amin. Sebelum kita buka mulut ke surga, periksa dulu. Yang kita mau katakan ini sesuai kehendaknya atau tidak. Contohnya anak muda ini. Alkitab sudah bilang, jangan berpasangan yang dengan tidak seiman.
Nah, sudah tahu nggak sih iman pakai doa lagi? Kalau Tuhan kayak saya tempelin kamu. Pakai tanya lagi. Betul nggak? Itu contoh kecil, ya? Contoh kecil. Maka itu sebelum kita buka mulut, ayo kita jujur dulu. Yang aku minta ini cocok nggak dengan Tuhan? Setelah kita yakin ini berkenan kepada Dia, mintalah kok sama. Itu keberanian percaya kita kepada. Jelas ya? Maka itu yang paling penting dalam hidup kita ini, kita ini mau diatur Tuhan atau tidak. Kalau Bapa melihat kita mau Dia atur, maka seluruh keinginan kita itu pasti cocok dengan keinginan Tuhan. Amen. Pasti cocok. Oke, saya terus lagi. Semuanya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya ngajar, Roh Kudus pasti ngajak saya untuk mendengar saya itu mikir. Banyak pengkhotbah hanya ngomong sendiri, yang dia cuma ngomong itu nggak tahu, ngomong sendiri. Nah, biasanya kejar setoran. Ya. Yang nggak ngerti nggak usah ngerti. Saya bersyukur kalau saya ngajar, yang mendengar saya pasti ikut mikir. Nah, dengan mikir itu maka firman itu akan masuk mudah dalam hidup. Amin ya. Saya ajak saudara mikir lagi. Siapa yang percaya kalau hidup kita ini lurus di mata Tuhan, kita taat kepada Dia, kita suka melakukan apa yang Dia perintahkan. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan loh. Orang sebelah kita nggak tahu loh kita ini nurut atau tidak. Betul tak? Nah, kalau Papa di surga tahu sikap hati dan sikap hidup kita seperti itu tadi, percaya atau tidak, kita nggak usah banyak-banyak berdoa, nggak usah minta sering-sering. Papa tahu yang kita perlukan. Sungguh yang kan udah jawab. Sungguh, awas amin namanya nggak melakukan. Betul? Nah, saran saya balik, jangan tersinggung. Berarti yang sering-sering berdoa itu ditanyakan benar nggak itu? Lo kok nggak percaya? Lo jawab, ini kan sama pertanyaannya. Aduh, saya bersin-bersin. Lo betul tidak sekarang? Ingat pemazmur pernah berkata, sebelum kita ngomong Dia sudah tahu kok. Betul tidak? Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya ngajarin ini anak-anak itu pertanyaannya serius, apa itu kritis, Pak. Kok bisa Om? Nah, sebagian saya jawab, maaf ya, ini siapa adanya. Tunggu, Mama tunggunya anak ngomong. Saudara, saya bilang begitu kepada anak-anak. Ya maaf, kok saya beri contoh yang kurang baik, jangan tersinggung. Karena itu anak-anak itu kalau diberi contoh yang tegas, yang ringkas, betul nggak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Coba dia terlalu pencong. Kita harus ngomong dia tidur. Anak itu maunya tegas. Nah, saya bilang, maaf ya, nah, jangan lagi ngomong. Kita baru mau kentut, Tuhan sudah tahu, belum betul. Anak terus mikir, oh iya juga, nah itu dia. Apa itu? Kenapa? Saya nggak ada ibu gembala di mana? Sorry loh, ini sama. Aku jadi lain mau di situ. Jadi Tuhan tahu semuanya, amin. Maka itu kalau kita berdoa, jangan ngajari Tuhan, jangan ngatur Tuhan, jangan memberitahu Tuhan, jangan melaporkan sesuatu kepada Tuhan. Itu artinya apa? Coba jujur ya, isi doa kita itu rata-rata cuma 3 hal. Lapor, minta, nyuruh, lapor, minta, ngaruh. Betul atau tidak? Pertanyaannya, perlu nggak Tuhan kita lapor sesuatu? Perlu nggak Tuhan kita beritahu sesuatu? Nah, lebih kurang ajar lagi, berani nyuruh Tuhan? Oh berani, kita kurang ajar semua kok. Itu sangat berani nyuruh Tuhan. Maaf ya saudara,
kita harus merubah konsep ini. Jadi jauh lebih penting bukan doa puasa, bukan doa sekian jam, tapi jauh lebih penting kita mengerti kehendaknya. Bayangkan Tuhan Yesus saja. Pernah ingat? 4 Injil hanya mencatat 1 kali saja. Berarti hanya ada 1 hal saja yang dipergumulkan, diperjuangkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Apa itu? Terus lupa. 1. Tidak ada perjuangan, pergumulan lain dalam hidup Tuhan Yesus selama dia di dunia. Hanya 1. Saya tahu sih Nah, apa dia Tamiku yang punya BCA. Yang dia gumulkan cuma 1 sampai keringatnya bercampur darah. Saudara, kalau kita merenungkan itu luar biasa. Mengapa dari 4 penulis Injil hanya Lukas yang menuliskan detail? Karena Lukas itu dokter. Nah, jadi semua penulisan Injil Lukas itu paling banyak mujizat. Karena dia dokter. Dia terheran-heran. Secara medis saja gak sembuh tuh orang. Ini kenapa? Itu bedanya. Nah, soal keringat yang bercampur darah juga hanya Injil Lukas. Karena Lukas itu dokter. Sampai hari ini teori itu masih diakui oleh dunia kedokteran. Nah, karena dia Tuhan, maka itu dia gak stroke. Kalau dia kayak kita langsung stroke malam itu. Tekanan darah yang berkelebihan. Ingat ya, tekanan darah tinggi bukan karena virus. Karena 2 hal. 1, mulut rakus. Amin kan saudara? Lo betul tidak? 1 karena mulut rakus. Kedua, karena tekanan batin, kejiwaan, psikis. Bukan sakit jiwa lo ya. Nah, hari itu Tuhan kita mengalami tekanan jiwa yang berat karena dia tahu besok mau diapakan. Karena batinnya tertekan begitu berat. Nah, karena dia Tuhan, maka pembuluh darah nggak sampai pecah. Kalau kita langsung pecah, nggak usah keluar sini, situ nggak usah keluar depan dia. Kalau kita langsung pecah pembuluh darah kita. Nah, karena tekanannya begitu kuat, pembuluh darah Tuhan kita nggak sampai pecah, terus merembes. Coba lihat di kulit tangan kita, kan ada kelihatan pembuluh darah semuanya. Nah, jadi pembuluh darah itu ada di bawah permukaan kulit. Karena dia merembes keluar dari pembuluh darah, maka di atas pembuluh darah itu pori-pori kulit kita dan keluar bersama keringat. Nah, itu teori dokter. Hebat bukan? Tapi masalahnya, dia doanya jam berapa? Enggak usah jam. Waktu apa? Malam hari. Betul. Di pantai atau di bukit? Kenapa saya tanya bedanya ini? Udara. Betul? Logikanya, malam di bukit keringatan enggak? Karena yang ketiga, dia nggak angkat-angkat berat, dia berdoa. Nggak ada loh kata berlutut, itu cuma digambar. Salah. Ya, dia berdoa, nggak angkat berat. Kok bisa keringatan? Nah, ini anak-anak. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Dia memberi saya hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk menerangkan firman dengan logika anak-anak. Firman yang disampaikan dengan logika anak-anak yang mendengar wajahnya akan teduh. Pengkhotbah yang menggunakan logika teologi yang mendengar wajahnya tegang, dahi mengkerut, alis gandeng. Karena mikir. Karena teologi seperti belajar antropologi, biologi, psikologi, geologi, geologi yang lain. Itu dicerna dengan alis dahi mengkerut, alis gandeng. Tapi firman itu nggak bisa diteologikan. Betul nggak? Karena Tuhan kok dimasukkan logika? Nggak bisa. Satu-satunya cara yang benar belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Karena anak-anak itu murni.
Jadi kalau kita tanya kepada papa dan logikanya anak, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Maka itu salah satu cara saya mengajar. Cukup beda dengan banyak pendeta yang lain. Saya suka memberi pertanyaan pada yang mendengar. Karena seperti itu papa tanya saya, Daniel kenapa bisa begitu? Ya kenapa bisa begini? Dan saya cari kenapa. Ini contoh kecil saja. Di sekolah teologi manapun nggak ada teori. Contoh tahun 79 tiba-tiba Roh Kudus beri saya ide. Kenapa sih semua orang gendong bayi? Kepala bayi harus di tangan mana kita? Ini tes dulu, cepat. Yang nggak punya anak pun tahu. Saya minta jawab gitulah. Kalau orang gendong bayi, kepala bayi ada di tangan mana kita? Nah, itu cara papa saya ngajar saya. Satu kali dia tanya saya juga, Daniel kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Coba bayangkan. Karena dia suruh saya cari. Saya ngomong dulu. Kalau saya ada di situ hari itu untuk menentukan bahasa internasional apa, saya akan usul bahasa Jawa. Untung saya nggak di situ. Maaf ya, jangan tersinggung. Nah, saya percaya jawaban semua yang Roh Kudus tanya kepada saya pasti ada di Alkitab. Itu keyakinan saya. Masalah apa saja dalam hidup ini semua ada di Alkitab. Termasuk gendong bayi. Walaupun orangnya nggak ideal, coba peragakan, ya. Enak nggak kepala bayi dengan tangan kita? Cepat gini loh, susah pada dia. Enak nggak? Nggak enak. Nah hebatnya lagi setelah saya makin dewasa, Roh Kudus memberi saya hikmat tambahan. Dan ya tiap kali kamu ketemu kebenaran, cari ilmiahnya, sainsnya. Wih, saya bilang keren betul. Ternyata betul. Semua kebenaran yang tertulis di kitab suci kita bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah itu 79. Kenapa? Gendong bayi di tangan kanan kiri. Oke, saya percaya firman Tuhan. Cari-cari, ketemu ayatnya. Ya saya nggak tunjukkan dulu. Tapi saya mau cari ilmiahnya. Juli 81 itu pertama kali saya keluar negeri. Diajak oleh pendeta Adi Sutanto, sekarang dia sudah doktor Adi Sutanto, ketua sinode pendiri JKI, ya banyak JKI, gereja JKI. Dan saya diajak keluar negeri pertama kali. Waktu itu belum ada pesawat yang langsung. Kami ke Amerika, terus kami nginep di Singapura. Wih, saya kampungan sekali pertama kali ke Singapura, bayangkan. Awas tertawa. Nah pas istirahat, kami jalan-jalan ke Orchard Road. Itu ada pertokoan dari dulu. Tiba-tiba mata saya tertuju pada sebuah iklan. Inilah satu-satunya bantal bayi di dunia yang membuat bayi Anda tidur nyenyak. Masa sih? Nah saya tertarik dengan iklan itu. Ya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia itu, cuma saya Indonesia kan. Saya dekati. Begitu saya baca manfaat bantal bayi itu, saya nangis. Saya ingat Pak Adi dekati saya. Pak Daniel kehilangan duitnya. Ada seperti Pak Toko. Aja kenapa Adi? Kenapa? Nah waktu itu nggak ada Alkitab di handphone. Sampai kamar hotel kami baca. Ini loh Pak Adi bantal bayi. Kenapa bantal bayi Pak Daniel lihat kok nangis? Itu bantal bayi pertama yang ada cekungan di sungai. Tapi di bantal bayi itu ada tombol dan ada rekaman detak jantung. Diterangkan di situ 9 bulan 10 hari selama kita ditenun Tuhan dalam kandungan mama, suara yang 24/7 itu istilahnya 24 jam 7 hari itu cuma nggak ada penjelasan lain. Saya langsung tahu mengapa Tuhan menyuruh kita gendong bayi di tangan kiri kepalanya. Karena begitu di depan jantung di mana? Kalau jantung di kanan nggak normal. Jantung di mana? Itu saya nangis. Dulu orang-orang Jawa bilang, kenapa ya bayi-bayi begitu digendong mamanya kok langsung diem? Oh karena bau badannya apa? Itu orang Jawa dulu. Ternyata itu detak jantung. Nah sekarang ayatnya ada loh saudara. Kok?
wow gitu. Kelak. Kidung Agung 2 ayat 6. Wih, saya nangis kan. Wih, gitu aja ayatnya, bayangkan. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Coba. Maka itu tolong rekan-rekan pengkhotbah, hamba Tuhan, pakai logika anak-anak dalam belajar firman akan ketemu kebenaran yang sangat hakiki, yang sangat murni. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan kirinya Ada di bawah kepalaku. stop. Jadi gimana cara Tuhan gendong kita? Loh, gimana cara? Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Ayo. Saya nangis. Hal kecil aja Tuhan perhatikan. Cari buku apa saja di dunia, tidak ada tulisan ada orang bisa ngitung rambut di kepala kita. Itu hanya orang nganggur. Apa rambut dihitung? Tapi papa kita ngitung, saudara. Dan dia berkata, satu helai kubur saja Tuhan tahu. Begitu ketika banyak orang sayang saya, tahu loh saya rontok pakai obat, enggak, Tuhan tahu, biarin. Kembali dia pasnya. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Jadi kita tahu papa kita itu teliti. Ibu yang dengar di atas bisa dengar suara saya tidak? Halo, ibu siapa namanya? Yang baju putih itu. Ibu Wiwi bisa dengar suara saya? Ibu Wiwi di atas bisa dengar suara saya? Oke. Karena saya tadi waktu ngecek kencing di atas, suara dengar kok. Ya, jadi dengar, ya, cekanannya. Hebat gak firman Tuhan ini? Semua ada. Maka itu ketika gereja di dunia mempunyai istilah Yesus itu jawaban. Ternyata betul. Masalah apa saja, cari Alkitab, itu jawabannya. Bukan ada yang namanya kasih tawakal. Harusnya kok surat hal seperti itu, amin gitu loh. Karena ini kebenaran. Betul? Dahsyat. Sudahlah mau tanya hal apa saja, Alkitab itu jawabannya. Serius. Masalah apa saja dalam hidup kita, dia tahu. Kok anaknya yang jawab. Oke, sekarang saya buktikan 2 ayat, dia tahu semua kita rasakan. 1, Ibrani 2 ayat 14. Coba Ibrani 2 ayat 14. Jadi untuk hal ini, saudara, kita nggak perlu takut menghadapi apa saja. Asal hidup kita benar di hadapan Dia. Karena anak-anak, kamu kok turun? Oh, sama mama turun. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia. Kita ini ya. Manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka, nah kalau ada kata maka itu artinya apa? Sebuah kalimat, maka. Ayo, belajar bahasa Indonesia. Arti? Akibat. Apa? Akibat. Akibat, betul. Setelah itu apa? Ada apa? Kejadian apa? Maka siapa? Yesus. Ya saya tahu itu iya, Bu Shirley. Iyanya saya tanya Yesus itu kok saya tanya. Bukan dibacakan lagi. Oke, maka Yesus juga. Nah, kata juga ini artinya mau tidak mau. Menjadi sama dengan ganti, bukan mereka lagi. Kita menjadi sama dengan kita. Enggak cuma sama, kalimat berikut dahsyat. Dan baca, dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Stop dulu. Nah, ini kembali anak-anak. Suatu kali saya ketemu anak-anak nangis, om gigi sakit, om gigi sakit. Nah, saya pernah ngajar anak-anak ayat ini, tapi saya nggak kepikir. Dia sambil nangis, om, Yesus periksa gigi nggak, om? Saya kaget, saya nggak kepikir.
Nah sekarang jodoh jawab apa ini? Saya baca ayat ini. Terus cepetan saya tanya. Itu loh saudara. Terharu nggak sih kok saudara tuh nggak ada reaksi? Ini orang dari pasar wajahnya full betul sih. Tunjukkan reaksi di wajah gitu loh. Kalau nggak saya sembunyi jangan-jangan. Jadi ketika dia nangis sakit gigi, dia bisa tanya Om, Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Jawabannya? Apa saja yang kita alami menurut ayat ini dia? Lo jawab. Tahu semuanya. Maaf, akhirnya lebih jauh ini pikiran ini muncul. Berarti Yesus pernah kembung nggak waktu lagi? Lu kan ini serius kan? Ayo jawab, pernah kembung nggak? Semua saudara semua. Maka itu sejak firman ini ngerti, saya dibuat mengerti. Saya nggak pernah takut menghadapi apa. Ini dia. Loh kok saudara nggak percaya sih? Semua yang kecil. Yesus pernah kecil pintu jarinya. Loh ini kan ada kecil-kecil. Nggak usah Yesus dibuat tinggi-tinggi, nggak usah, dia tetap manusia kok. Betul? Pokoknya apa saja yang manusia alami dia pernah alami. Termasuk dia tahu rasanya kena virus corona kayak lu kok nggak percaya? Semua yang manusia rasakan dia tahu. Termasuk istri disakiti suami dia tahu. Nggak berani jawab. Tahu itu susah bener. Kan istri juga manusia. Dia pernah ngalami semua yang manusia alami. Supaya oleh apanya? Supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ini diterangkan, coba buka Ibrani 5 ayat 10. Jadi Tuhan Yesus itu perlu tubuh. Kembali 10 ayat 5. Maaf, Ibrani 10 ayat 5. Jadi Tuhan Yesus itu perlu tubuh masuk ke dunia supaya bisa mati. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi Papa telah menyediakan tubuh bagi Yesus. Bertahun-tahun saya logika anak-anak bertanya begini, coba ya. Saya nggak tahu saudara pernah mikir nggak? Saya bersyukur Roh Kudus bisa pikiran-pikiran yang kadang-kadang nyeleneh, orang Jawa bilang, tapi itu menolong saya untuk mengajar. Contoh, bisa nggak Tuhan Yesus dikandung Maria cuma 3 bulan langsung lahir? Bisa tidak? Sangat bisa. Bisa nggak setelah lahir umur 2 hari, kandungan 3 bulan langsung khotbah? Nggak usah tanya cepat. Nah, itu logika Anda. Kalau Papa buat Yesus seperti itu, yang percaya dia lebih banyak. Loh, ayo jawab. Iya dong, bayi kandung 3 bulan langsung gede 3 hari bisa khotbah. Kenapa Papa membuat kandungan Maria normal 9 bulan 10 hari? Kenapa Maria melahirkan Yesus normal? Dan dia bayi normal. Sampai dibawa mengungsi ke Mesir, nggak jalan sendiri, masih naik keledai. Kenapa baru umur 30 tahun dia melakukan kehendak Bapa? Dan angka 30 itu masih terjadi sampai hari ini, dipercaya semua psikolog. Ternyata seorang manusia disebut matang, dewasa, mature, itu waktu umur 30. Luar biasa bukan? Mengapa Yusuf baru umur 30 waktu dia mulai melakukan suatu kehendak Bapa? Mengapa Daud umur 30 juga waktu dia jadi raja? 30 itu angka yang luar biasa. Maka itu anak-anak muda, sebelum kamu dekat-dekat 30 jangan mikir kawin, awas. Sebelum kamu umur 30 kamu kecebong. Kalau kecebong anak kodok itu masih lucu, sebab kamu masih punya ekor.
Maaf ya, cuma ngomong saja. Nah, jadi 30 tahun ini ngapain? Alkitab hanya menulis satu peristiwa saja, dan kembali Lukas. Dari umur 0 dia lahir sampai umur 30. Angka umur berapa yang ditulis di Alkitab tentang Yesus ada sesuatu kejadian? 12. Nah, para catat, angka 12 itu berlaku sampai hari ini. Angka puber. Maka itu semua anak remaja masuk usia 11-12 itu akan punya masalah dengan orang tua. Dan Lukas begitu jujur menulis, Yesus bermasalah dengan orang tua. Masalahnya berat. Beratnya kenapa? Dia sengaja menghilang. Jadi bukan hilang, dia sengaja. Lihat ketika mamanya ketemu dia. Ayo, bedanya apa? Seorang mama, anaknya hilang yang umur 5 tahun dan anak hilang umur 12 tahun. Kalau ketemu yang marah yang mana, yang nangis yang mana? Nah ini logika anak-anak lagi. Ayo ya, cepetan. Yang marah umur? Iya, dia marah. Nah, kamu buat kami susah cari-cari. Kamu di mana? Jawabannya udah kecil. Masa kamu lupa bahwa aku harus ada di rumah papa? Nah di situ kita belajar. Untung Yusuf gak tersinggungan. Bapakmu yang mana? Lah aku ini siapa? Ya ini banyak yang gak mikir ini. Gak mikir-mikir. Susah pikir sih saudara baca Alkitab. Buang dalam nama Yesus. Semua logika teologi itu merusak Alkitab. Nah itu jangan sekolah teologi. Rusak sih. Maaf. Saya ketemu dia tadi. Serius, teologi itu merusak kebenaran. Kenapa? Semua sekolah teologi harus berbasis doktrin. Tanpa doktrin teologi enggak laku. Nah, doktrin, maaf, itu bukan kebenaran. Doktrin itu penemuan seorang manusia setelah baca Alkitab. Kenapa saya berani berkata ini? Karena kebenaran itu memerdekakan orang dan mempersatukan. Tapi doktrin membelenggu orang. Karena satu doktrin dipercaya oleh satu gereja, pasti akan menyalahkan doktrin gereja lain. Dan doktrin itu memecah belah. Sedih. Ini cara saya belajar dari Roh Kudus, pakai logika. Maka itu ada tulisan setelah Yesus membentak Maria, bentak loh ibu, tertulis, maka Maria nyimpan semua dalam hati. Ini wajahnya kayak nggak tahu Alkitab. Oke, saya tunjukkan juga kelamaan. Saudara, penting sekali baca, karena waktu baca dulu. Maria simpan semua itu dalam hatinya. Mikir kenapa? Dia nggak marah balik kepada Maria. Dengan peristiwa itu saya mengajar banyak orang tua. Begitu anak-anak saudara mencapai angka belasan, switch, langsung tombol berubah. Kita bukan orang tuanya, tapi jadikan diri kita teman mereka. Dan psikologi mempercayai itu. Dan itu ada di Alkitab. Begitu anak umur belasan, orang tua tetap ngotot orang tua. Perang. Maka itu kenapa anak-anak di usia itu hilang dari gereja. Suami itu rajin, aktif, betul. Tapi begitu belasan hilang. Karena orang tua di rumah tidak bisa mengikuti. Nah saya belajar di Lukas 2 itu keren. Begitu kemarin ini ada istilah, ada seminar, saya lupa, di Jakarta. Mencari jejak Yesus di antara umur 0 sampai 30, ngawur aja. Cari jejak di mana, nggak ada. Yang khotbah pendeta lagi. Saya bilang cari sensasi pendeta ini. Nggak usah dicari, nggak penting. Pokoknya 30 tahun itu Tuhan Yesus menikmati 100% manusia itu siapa dan apa. Begitu lengkap umur 30, dia baru mulai melayani. Karena dia sudah merasakan semua yang manusia rasakan. Ini kedahsyatan Tuhan yang luar biasa.
Nah, nanti saudara baca teliti Lukas 2 ya karena waktu. Mengapa Yesus sengaja hilang, meninggalkan orang tuanya, dan hilangnya bukan di mall, hilangnya di mana? Di bait suci. Nah, begini. Jadi sejak kecil di benak Tuhan Yesus itu sudah punya pengenalan akan Taurat, karena Roh Kudus. Nah, di rumah dia nggak ketemu sparring partner untuk diskusi Taurat ini. Saya pakai istilah begini, maka itu papa mama yang sedang punya masalah dengan anak remajanya. Begini logikanya, anakmu sedang main pingpong tapi nggak ada lawannya, capek. Kayak nggak main pingpong nggak ada lawan, capek nggak? Hanya orang gila bisa cokok-cokok sendiri juga atau gitu. Nah, di rumah Yesus nggak ketemu sparring partnernya. Maka itu ada kata yang penting di Lukas 2 itu. Biasanya rutin tiap tahun. Nah, sampai umur 11 tahun Yesus tahu tahun depan aku nggak baik, karena aku ketemu orang-orang ini yang bisa jawab apa yang aku mau tanya. Jadi dari umur 11 sampai 12 dia punya planning. Tahun depan aku akan tinggal. Maka itu ditulis ketika papa mamanya menemukan Tuhan Yesus sedang apa? Diskusi, tanya, jawab. Bahkan orang tuanya dengar, dia bisa jawab pertanyaan orang-orang tua. Ayo kita bandingkan umurnya. Walaupun di Alkitab gak ditulis imam-imam ahli Taurat yang diskusi dengan Yesus umur berapa, tapi kira-kira bandingkan, ini yang kecil 12. Kalau tidak 4 kalinya, 5 kali aja baru 60. Pasti mereka sudah tua-tua bukan? Sama gak syok. Nah, ini loh rahasia Alkitab yang banyak teologi tidak tahu, bahwa seorang remaja perlu sparring partner untuk mengerti logika. Maka itu orang tua harus turun, betul? Seposisi mereka. Kalau saudara perhatikan saya yang masuk anak tadi, saya tiap kali ketemu anak, saya langsung jongkok. Ternyata mata anak, kalau melihat mata yang ngajak bicara sejajar, anak itu respect. Anak yang diajak bicara sambil mendongak, dia nggak akan respect, karena tahu aku direndahkan. Hebat Alkitab. Dan saya belajar dari Lukas itu. Maka itu mulai biasa. Dan lihat presiden kita Jokowi, kepada orang cacat dia jongkok. Itu luar biasa. Belajar seperti itu. Banyak pendeta-pendeta sombong. Amin kan masyarakat. Terus berubah gitu kan ini. Amin. Jadi kebenaran harus kita sampaikan. Maka itu Maria gak bantah bentaan Tuhan Yesus, karena dia sadar kami di rumah gak bisa jadi sparring partner. Ini penting sekali. Jadinya kesini, oke, terserah Tuhan doa. Ini konsep penting dalam hidup kita. Yesus jadi manusia 100%. Oke, kita lihat ayat berikut. Ibrani 4 ayat 16. 14 Pak. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita kapan? Sekarang. Nah, sekarang teliti. Semua buku di dunia, tensisnya apa? Saya pakai tensisnya. Saya sampai hari ini tuh belum ketemu kata tepat bahasa Indonesia tensis. Ayo, ada yang tahu, bisa nolong saya nggak? Tahu ya kata tensisnya? Pembagian waktu dalam tata bahasa Inggris. Indonesia saya ini belum tahu. Patokan bukan? Oke. Siapa yang tahu semua buku di dunia tensisnya itu kapan? Lampau, past tense atau past perfect tense? Ada nggak buku yang tensisnya present tense? Loh, mikir nggak ada. Berarti belum ditulis dong. Loh, iya atau tidak? Tapi Alkitab ini present tense. Tidak ada buku yang ada kata pada hari ini. Itu cuma Alkitab. Loh, iya atau tidak? Saya ngajar saudara. Ya amin kan gitu loh. Serius, dari perjanjian lama
Yahweh Tuhan kita berfirman pada hari ini. Apabila kau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu pada hari ini. Doa Bapa kami dan sisinya kami. Doa Bapa kami hari ini. Kata sekarang itu ya juga. Tidak ada buku di dunia yang berani mengatakan pada hari ini. Yang ada pada waktu itu, masa itu, nanti, dulu. Maka itu saudara, ini luar biasa. Amin. Percayai dia sebagai kebenaran yang luar biasa. Maka itu kalau ada kata sekarang, kita harus berubah. Karena kita tiap hari. Loh, betul tidak? Tiap hari mempunyai apa? Bukan duit. Awas kamu ganti duit di ayat. Mempunyai apa? Imam besar yang ngapain? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Artinya gak ada satu kuasa pun yang gak pernah dilintasi. Nanti di atas, di bawah dia semua. Yaitu Yesus anak Tuhan. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar agama. Ini saya akan yang sekedar cuma melakukan ritual keagamaan. Tidak. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak bukanlah imam besar yang tidak dapat turut ikut merasakan apa-apa kita, kelemahan-kelemahan kita. Sama nggak dengan pasal 2:14 tadi? Dijadikan sama dengan kita yang berdarah dan berdaging. Maka itu waktu dia masuk ke dunia, dia perlu tubuh, bukan perlu ibadah, untuk bisa mati jadi korban. Sebaliknya, ayo baca. Sama dengan kita. Stop. Sama dengan kita. Maka itu kalau saudara baca yang teliti. Saya nggak suka kalau ada gereja menganjurkan saudara baca Alkitab, janji tiap pagi jam 5 atau jam berapa terserah, 5 pasal atau 10 pasal, 3 bulan rutin kau diberkati. Ngawur. Maka itu banyak orang kesini baca Alkitab kejar setoran. Oh begitu 5 pasal selesai. Salah itu. Akhirnya jadi jimat. Betul? Ini saya pakai istilah Jawa. Roh Kudus selalu ngajar saya itu metani. Tahu kata metani, cari kutu itu. Cari kutu kan satu garis. Lihat aja dari monyet kan tahu. Oke? Nah, Alkitab ini perlu diteliti, dibuka, dikupas satu persatu. Nggak bisa cepat. Begitu maafkan saya maafkan, saya harus ngomong. Saya ngomong pada rekan-rekan saya tahu. Berapa banyak pendeta khotbah baca satu ayat saksi, ayatnya nggak diuraikan, baca lagi saksi lagi, nggak nyambung. 3-4 ayat nyanyi, maka bukan nggak boleh saksi, nggak boleh nyanyi, tapi ini yang dengarnya mau belajar. Nggak cuma butuh kesaksian, tidak semua kesaksian orang itu bisa Tuhan kerjakan atas hidup kita. Beda-beda. Ini yang kita perlu belajar. Lihat satu persatu. Sebaliknya, ulang lagi. Sama dengan aku, katanya. Semua yang kita rasakan itu. Yesus telah. Berarti semua pencobaan. Boleh saya ngajar anak-anak remaja. Pas di hari Valentine waktu itu, dalam keseriusan mereka datanya, oh maaf ya Om. Karena itu Yesus kan juga udah pecah bulan. Kalau saya di Zoom jawabnya apa? Setelah tahu ayat ini. Loh, kalau saya ragu yo. Wah, nggak tenang. Dia pernah mengalami semua pencobaan manusia. Masuk godaan seksual, nggak usah ragu. Bedanya, Oma baca, hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu. Dengan firman ini saya tanya lagi kepada saudara. Dengan firman ini,
Ada nggak kesulitan untuk kita nyangkal diri, mengalahkan kedagingan kita? Bisa. Ada nggak kok ragu-ragu? Belum. Nggak jelas pertanyaan saya. Oke, saya bilang. Setelah kita tahu Yesus itu siapa, menjadi manusia 100%, merasakan semua yang kita rasakan, Dia telah mengalami semua pencobaan kita, hanya tidak berdosa. Pertanyaan saya, berarti setelah saudara dengar firman itu, masih ada kesulitan gak kita mengalahkan kedagingan hawa nafsu kita? Enggak. Jadi ini kebenaran yang luar biasa. Oke, Yesus pernah tersinggung gak? Jawaban pernah, cuma tidak menyala. Muruk-muruk kok angel tenan. Betul? Kalau kita tersinggung langsung ber. Saudara semua, maka itu apapun kelemahan kita, langsung aplikasikan ke Yesus. Ada benar dan Dia benar. Sehingga kita tidak akan kalah lagi. Betul, nggak akan kalah lagi. Semua sudah Dia rasakan dalam hidup. Mau berubah gak mulai hari ini setelah kita tahu firman Tuhan yang luar biasa ini? Mau ya, jadi gak ada alasan kita kalah. Tidak. Semua kita adalah pemenang. Di atas, ayo cepat naik sana. Jalan kan mesti kasih tulisan lupa kembali toilet di atas. Yang mau berat tetap. Ya, siap? Mau berubah? Yo, kok gak percaya? Terserah kamu lah sudah jangan ngomongin telat. Maka itu Dia mau kita suka diatur oleh Dia. Amin. Bukan ngatur Dia. Bagian terakhir, Kolose 3 mulai ayat 5. Cepat. Kolose 3 mulai ayat 5. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik mengajar kami luar biasa. Kolose 3 mulai ayat 5. Mana yuk cepetan. Judulnya apa? Judulnya di Alkitab, di sini nggak ada. Judulnya apa cepetan? Manusia baru. Semua kita sebagai manusia baru, bukan? Karena itu matikanlah dalam diriku, dalam diri kita semua berapa hal? Segala sesuatu yang isinya apa saja? 1, percabulan. 2, kenajisan. 3, hawa nafsu. 4, nafsu jahat. 5, juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, cepat. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kita juga, saya juga melakukan hal itu ketika kita masih hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayo kita bongkar. Kenapa yang pertama duniawi pakai kata matikan, tapi yang kedua pakai kata buang? Ini rahasia saya Pak. Ini logika anak-anak. Saya punya 4 macam buku tafsiran Alkitab, enggak pas semua. Maka itu saya pakai logika anak-anak. Simpel. Matikan, buang. Berarti mana yang masih bisa dipakai dan mana yang nggak bisa dipakai? Antara matikan dan buang. Susah. Mana yang masih bisa dipakai dan mana yang nggak bisa dipakai? Matikan atau buang? Oke, ini logikanya. Sekaya-kayanya orang kaya, kalau malam mau tidur, lampu dimatikan atau dibuang? Itu logikanya. Orang kaya makan, piringnya dibuang atau? Nah, jangan sombong, walaupun kaya masa makan piring dibuang. Baru nyantol. Nah, ini cara Roh Kudus ngajar saya. Yang suruh buang berarti sudah pakai. Marah, geram, kejahatan, fitnah, mulut bocor, hoax, semua ada di situ. Itu nggak perlu dipakai. Kembali ke ayat 5. Yang perlu dipakai adalah ini. Ayat 5 sebentar.
Matikanlah satu percabulan kenajisan hawa nafsu. Stop. Ini kalau dibuang, orang gak bisa punya anak, tahu? Aku baru ngerti ada jago. Harus dimatikan. Tunggu waktunya dipakai kapan? Awas kamu sembarangan. Hebat gak firman Tuhan itu? Nafsu jahat itu gak boleh dibuang, matikan. Itu ada kata ambisi. Ada nafsu makan, jangan dibuang. Lu kok gak percaya? Kamu mau buang nafsu makan? Ya sudah, dipakai kalau lapar. Hebat gak Alkitab? Keserakahan, wah, itu apa ya, obsesi. Ini punya ini. Gak apa-apa loh. Keserakahan cari jiwa penting gak? Kalau kita nggak punya, Miko, gua gak balik-balik kamu. Oke. Kalau kita nggak punya rasa serakah cari jiwa, waduh, sudah nggak mungkin kita mau menginjil. Betul tidak? Serakah, wih, aku ingin dapat banyak untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau ini tepuk tangan, saudara. Jadi ini cara yang itu. Bedakan, beda. Siap untuk itu semuanya? Percayalah kalau hidup kita seperti ini, wih, dahsyat kekristenan itu. Amin, beda. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Maka itu setelah kita tahu semuanya ini, milikilah hobi supaya diatur oleh Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, apalagi ngatur dirimu sendiri. Awas kamu. Miliki hobi, biar Tuhan yang ngatur hidupku, karena Dia yang paling tahu aku ini bagaimana. Amin. Siap berubah mulai hari ini? Sungguh mau melakukan kehendak Tuhan? Hei, tepuk tangan buat diri sendiri.